Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrat T. Haji Darise, NIM A1B1191108. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Megaresti, Prodi D4 Kebidanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengajarkan tentang cara pengisian patograf. Tapi di sini perlu kita ketahui, patograf itu adalah suatu alat untuk memantau proses persalinan, dan memantau persalinan kita bisa mengetahui persalinannya apakah bisa normal atau tidak. Kemudian sebelum mengisi patograf, kita harus mengetahui terlebih dahulu hal yang penting. Lembar patograf itu adalah di mana fase aktif, di mana pembukaannya itu mulai dari 4 sampai 10 cm. Kemudian jika pembukaannya tidak sampai 4 sampai 10 cm atau di bawah 4 cm, yaitu 3, berarti belum bisa dimasukkan dalam lembar patograf. Masuk tentang cara pengisian patograf, di mana patograf ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, informasi tentang ibu, kemudian kondisi janin, kemudian kemajuan persalinan, kemudian kondisi tentang ibu, kemudian yang terakhir halaman belakang, yaitu halaman belakang patograf kondisi tentang ibu. Terus kemudian yang pertama kita kenali dulu, kalau dia melahirkan di puskesmas berarti diisi nomor registernya atau nomor di puskesmas, kemudian nama ibu, kemudian tanggal berapa ibu masuk, umurnya, anak keberapa, persalinan yang keberapa, kemudian pernah abortus atau tidak, kemudian tanggalnya, pukul berapa, jamnya ibu masuk, kemudian sejak pukul berapa ibu masuk, mulusnya sejak jam berapa. Kemudian terlebih dahulu kita mengisi pembukaan. Jika ibu masuk pada pembukaan 4 cm, berarti kita harus mulainya dari sini 4, pembukaan 4. Kemudian kita tarik tekanan darahnya. Tekanan darahnya itu 120 per 90. Kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui pembukaan ibu, kemudian kita masuk di air ketubannya. Air ketubannya itu utuh. Kemudian habis itu jamnya, sini jamnya. Kemudian kontraksi berapa kali dalam 5 menit. Kemudian habis itu pemberian oksitosin. Kemudian pemberian obat dan cairan IV berapa. Kemudian nadinya berapa yang normal. Kemudian tekanan darah. Kemudian suhunya 37 Celcius. Kemudian apakah ada protein urin atau aseton. Kemudian di sini kita mengisi tanggal, nama bidannya, tempat persalinannya, kemudian alamat, kemudian habis itu kala 1, kemudian apakah dia diepis atau tidak, kemudian yang mendamping ibunya siapa, kalau suaminya suami, kemudian habis itu apakah gawat janin dia atau tidak, distosia bahu, kemudian kala 3. Kemudian habis itu bayi baru lahir langsung kita pantau jenis kelaminnya, berat badannya, kemudian pemantauan persalinan. Di sini pemantauan persalinannya kita isi waktunya, jam berapa, tekanan darahnya, kemudian nadi, kemudian berapa suhunya, TFU-nya, kontraksinya, kantung kemih, pendarahannya. Kemudian setelah itu tadi cara pengisian patograf. Paparan dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.